Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andos Magister Pendidikan, serta asisten dosen Aparhan Maulana Darsono. Namun sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Anggreni dengan NPM 212151113 dari kelas 2021C jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, di sini kita langsung saja ke soal yang pertama, di mana soalnya adalah bagaimana perbedaan antara konsep pengelolaan peserta didik dan tenaga pendidik, serta bagaimana peran guru dalam pengelolaan peserta didik di sekolah. Nah, pengelolaan atau manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Sedangkan pengelolaan atau manajemen tenaga pendidik adalah suatu kegiatan merencanakan, mengelola dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya tenaga pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang telah diharapkan. Adapun untuk peran guru dalam pengelolaan peserta didik di sekolah, diantaranya yang pertama, dalam penerimaan siswa. Nah, di sini para guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian. Di antara mereka dapat ditunjuk untuk menjadi panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknik mulai dari pencatatan, penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Lalu, dalam masa orientasi. Nah, di sini peran guru yaitu membantu para siswa agar cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Lalu, untuk pengaturan siswa di kelas. Nah, di sini guru berperan, di mana guru diharapkan mampu mencatat atau merekam kehadiran meskipun sederhana akan tetapi harus baik, di mana hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan penilaian terhadap siswa, misalnya dalam menetapkan kenaikan kelas. Lalu, guru juga berperan dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi dan menciptakan suasana yang mendukung siswa untuk berprestasi. Lalu yang terakhir, guru juga berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran peserta didik. Nah, selanjutnya soal yang kedua yaitu mengapa kurikulum perlu diadministrasikan dan seberapa pentingkah kurikulum di sekolah. Kurikulum perlu diadministrasikan karena kurikulum merupakan alat dalam mencapai tujuan pendidikan yang berperan penting dalam perkembangan kemajuan dunia pendidikan. Sebagai rancangan kegiatan pendidikan, kurikulum disusun dengan sangat optimal sehingga perlu diadministrasikan agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan dengan efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum serta mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Lalu, seberapa pentingkah kurikulum di sekolah? Sangat penting, karena kurikulum adalah suatu rencana yang dijadikan sebagai pedoman atau pegangan dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga jika tidak ada kurikulum, maka pembelajaran tidak akan efektif karena tidak ada arah tujuan yang jelas dan pembelajaran merupakan proses yang mempunyai tujuan. Nah, selanjutnya soal yang ketiga yaitu jelaskan mengapa dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, serta jelaskan pula cara dan prosedur menggali sumber-sumber dana untuk penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Nah, pengadaan sarana prasarana di sekolah harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Hal ini dikarenakan aktivitas siswa selalu berkembang dan sarana prasarana juga memerlukan perbaikan seiring berjalannya waktu. Sarana prasarana bisa saja rusak, hilang, atau tidak berfungsi secara optimal dalam menunjang keberlangsungan pendidikan dan tujuan pendidikan di sekolah tersebut. Dalam pengadaan sarana prasarana harus direncanakan dengan sebaik mungkin agar pengadaan perlengkapan sekolah selalu sesuai dengan pemenuhan kebutuhan di sekolah tersebut dan tidak terjadi pengeluaran yang tidak diperlukan. Nah, dengan adanya sarana prasarana di sekolah, hal ini bertujuan untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar yang berlangsung sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Nah,
Adapun cara dan prosedur menggali sumber-sumber dana untuk penyelenggaraan pembelajaran di sekolah dapat diperoleh yang pertama dana dari pemerintah, di mana dana ini diperoleh dengan cara dari perolehan anggaran dana APBN, pendidikan seperti dana BOS dari pemerintah pusat, lalu memberikan dana hibah untuk sekolah, membayar gaji para guru, membantu proyek pencairan dana sekolah berupa penyediaan tenaga ahli bahan dan peralatan, dan membiayai proyek bangunan dan rehabilitasi sekolah untuk daerah tertentu. Lalu yang kedua ada dana dari orang tua, di mana prosedurnya yaitu dari pembayaran iuran SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan, yang mana hal ini telah ditentukan pada saat rapat di sekolah. Lalu ada dana dari masyarakat, di mana hal ini merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan di suatu sekolah. Dananya ada yang diterima dari perorangan, dari suatu organisasi, yayasan, ataupun badan usaha baik milik pemerintah ataupun swasta. Lalu ada dana dari alumni. Hal ini untuk membantu peningkatan mutu sekolah, di mana dana ini tidak hanya selalu dalam bentuk uang, tetapi bisa dalam bentuk barang seperti buku-buku, alat, dan perlengkapan belajar yang dapat membantu dalam proses belajar mengajar. Lalu ada juga dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Hal ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan yang pengolahannya dapat dilakukan oleh staf sekolah ataupun siswa. Misalnya koperasi, kantin sekolah, bazar, atau usaha fotokopi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya soal nomor 4 yaitu bagaimana pendapat saudara mengenai konsep kepemimpinan pendidikan efektif akan berpengaruh pada model dan karakteristik sekolah yang efektif. Jelaskan pendapat saudara dengan bahasamu sendiri. Nah, di sini saya sangat setuju dengan pendapat tersebut. Tentu saja konsep kepemimpinan pendidikan yang efektif akan berpengaruh pada model dan karakteristik sekolah yang efektif. Karena keberhasilan pendidikan diantaranya sangat ditentukan oleh pengelolaan manajemen yang baik, di mana pemimpin merupakan motor penggerak atau penentu arah kebijakan sekolah, serta yang menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Pemimpin sangatlah berpengaruh terhadap keefektifan sekolah, di mana jika pemimpinnya tidak mampu memanajemen sekolah dan warga sekolahnya dengan baik, maka sekolah tersebut tidak akan efektif. Sehingga agar mencapai sekolah yang efektif, maka pemimpinnya harus memiliki visi misi yang jelas, memiliki sifat tanggung jawab, adil, kreatif, inovatif, dan tegas, serta mampu mengkoordinasi atau mengontrol serta memotivasi semua warga sekolah dalam menjalankan tugas agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Lalu untuk soal yang kelima yaitu, menurut pendapat saudara, bagaimana konsep dasar budaya organisasi sekolah yang efektif serta berikan contoh budaya organisasi di sekolah. Nah, di sini budaya organisasi sekolah yaitu yang efektif itu merupakan nilai-nilai atau norma yang dianut dan dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dalam memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta adanya pengelolaan yang baik dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Adapun fungsi dari budaya organisasi sekolah yang efektif ini yaitu sebagai pembeda dari organisasi yang lain dan identitas anggota seluruh organisasi, serta salah satu ciri dari budaya organisasi sekolah yang efektif ini adalah adanya sikap keterbukaan atau transparansi, saling percaya, dan kerjasama. Efektivitas sekolah dapat dinilai dari adanya upaya penciptaan budaya sekolah yang produktif, yaitu budaya yang mendukung terhadap tumbuhnya pemberdayaan dan kemandirian personal dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok. Nah, adapun contoh budaya organisasi di sekolah diantaranya dari organisasi OSIS, di mana budaya yang diciptakan di organisasi di sekolah ini adalah belajar bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing, budaya disiplin, berkolaborasi dengan tim atau antar tim, produktif, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, melatih komunikasi, dan melatih kepercayaan diri serta keberanian. Hal ini disebabkan karena organisasi OSIS, semua anggotanya dituntut untuk dapat aktif, karena di sini OSIS bertanggung jawab sebagai contoh dan mewadahi aspirasi setiap siswa di sekolah. Lalu ada juga organisasi PMR atau Palang Merah Remaja. Nah, di sini menumbuhkan budaya hidup bersih dan peduli terhadap sesama ataupun lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena di organisasi PMR ini semua anggotanya dilatih agar menjadi contoh dalam menjalankan hidup sehat dan juga memiliki rasa empati, simpati,
serta sikap membantu terhadap sesama. Lalu untuk soal yang terakhir, nomor 6, yaitu menurut pendapat saudara, apa itu TQM atau Total Quality Management dan bagaimana implementasinya? Nah, TQM atau Total Quality Management ini disebut juga sebagai manajemen mutu terbaru, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam menjalankan sebuah organisasi yang dimana memfokuskan diri pada terpenuhinya kepuasan pelanggan dengan melakukan perbaikan secara terus-menerus dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Nah, TQM atau Total Quality Management dalam pendidikan merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dalam meningkatkan perwujudan mutu lembaga pendidikan atau sekolah. Adapun prosedur dalam pengimplementasian TQM ini atau Total Quality Management ini pada dasarnya memenuhi 3 tahapan. Di antaranya yang pertama itu persiapan, di mana langkah yang harus dilakukan adalah membentuk tim dan melaksanakan pelatihan TQM bagi tim, merumuskan model yang akan digunakan dalam implementasi TQM, membuat kebijakan yang berkaitan dengan komitmen anggota organisasi, mengkomunikasikan pada anggota organisasi berkaitan dengan perubahan, melakukan analisis faktor pendukung dan penghambat organisasi, serta melakukan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan. Lalu untuk tahap yang kedua yaitu pengembangan sistem. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah peninjauan dan pengembangan sistem yang ada melalui penyusunan dokumen, sistem kualitas melakukan pelatihan, sosialisasi prosedur, dan petunjuk kerja pada tim, serta melakukan penyiapan akhir baik untuk sumber daya manusianya ataupun non-manusianya. Nah, lalu tahap yang terakhir yaitu implementasi sistem, di mana langkah yang dilakukan adalah melakukan uji coba sistem jaminan kualitas dalam lingkup tertentu berdasarkan siklus PDCA atau Plan Do Check Action. Anggota tim menginformasikan kepada pimpinan maupun steering committee, mengumpulkan data dari pelanggan, melakukan tindakan koreksi atau pencegahan, melaksanakan rapat pimpinan untuk menghasilkan atau membuat modifikasi proses yang diharapkan secara berkesinambungan. Nah, sekian pembahasan soal UAS yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.